Kalau kepada istri bagaimana Ustaz? Oh, kadang-kadang perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama. Satu diantaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Bersyukur itu implementasinya kerja yang baik. Kalau ada orang baik sholatnya dan tidak bagus kerjanya, pasti ada masalah dengan sholatmu. Kalian, saya dikasih tugas tentang ini. Saya ceramah di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Saya selalu bilang, Ibu Dokter, keterlaluan seorang dokter kalau tidak baik imannya. Kami orang sospol, paham, dan kita tidak bicara dan tidak pelajari tentang kekuasaan Allah yang ada di tubuh kita. Tanya itu dokter gigi, bagaimana itu hebatnya namanya kekuatan syaraf. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya dicabut itu gigi tidak disuntik mati dulu? Saya pernah tanya itu Prof. Hasanuddin, dokter gigi, profesor soal gigi di UNHAS. Dia bilang kalau orang dicabut giginya itu tidak disuntik mati, dibius, bisa pingsan. Dan itulah hebatnya syaraf, sampai sekarang tidak ada yang bisa ciptakan. Dan kami orang sospol tidak tahu itu. Kalau dokter dia pelajari. Kita makan nasi ini, tidak tahu apa isinya. Toh? Mana bisa dibedakan ada racun ada tidak? Tapi demi Allah, menurut ilmu kedokteran ada racun di dalam sini. Dan mata kita tidak bisa pisahkan. Siapa yang memisahkan itu semua? Ginjal. Kalau dia manfaat, dia distribusi melalui darah. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui 3 pintu. 1, nafas. 2, keringat. 3, pup, tos. Maka itulah sebabnya orang kalau rusak ginjalnya, Bapak Ibu tahu kan kalau rusak di ginjalnya orang, hitam badannya. Kenapa? Sudah penuh racun. Kami orang sospol tidak pelajari itu. Dokter, dia pelajari itu, hebatnya itu namanya mata. Ini kameraku mahal. Kenapa dia mahal? Ini handphone karena kameranya hebat. Ini handphone kamera kalau yang 15 lebih canggih dari kamera ini, daripada itu kamera itu yang lebih 100 juta harganya. Apakah ini kamera yang hebat? Bukan. Ini biar kau punya kamera begini, kalau kau tidak tahu ilmunya, saya mengajar mata kuliah fotografi di UNHAS. Itu harus ditahu. Kamera biar begini, punya mahal begini, kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti salah foto. Foto korektor, iya, setengah badan modi, iya. Jadi, pusat ke bawah. Setengah badan tong itu. Iya toh? Tapi apakah itu kamera mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini mata tak autofokus. Begitu saya buka makaku, wih, Prof. Hamdan. Tidak perlu kuputar-putar. Siapa itu dikabur? Tidak. Dan hebatnya lagi nih mata tak, Prof. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Maka Prof. Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri, tak tukar-tukar istri tak. Kenapa ini malam dan lain-lain? Ternyata sekretaris. Aduh. Iya toh? Kami orang sospol tidak belajar itu. Maka saya selalu katakan, keterlaluan kalau dokter profesinya, dia tidak baik imannya. Mungkin kasar kalau saya katakan mati hatinya. Qaswatul qalbi. Dan keterlaluan seorang dokter kalau malas bekerja. Emaknya itu orang jadi dokter, tidak pernah kena komplain orang. Tet. Itu? Ustaz, ini resep tak? 3x1. Nggak pernah kau itu tanya pasien? Anu deh, 3x3 supaya cepat habis. Enggak toh, tapi kami Ustaz, natanya gitu. Kenapa duhur lempar? Natanya gitu jamaah. Kenapa maghrib paling 3 Ustaz? Kenapa duhur tidak besar suara? Natanya semua gitu. Kenapa 33? Sebenarnya aku banyak bertanya deh, karena kalau ke dokter kau juga tidak bertanya Joko. Maka, pertama kalau Anda mau menjadi ASN yang baik, bersyukurlah. Bersyukur. Ribuan orang yang Bapak kalahkan ketika mendaftar jadi ASN. Tapi Allah pilih Bapak Ibu. Maka cara bersyukurnya, kerjaku yang baik. Tapi yang kita lihat, lebih bagus kerjanya itu pegawai honor, daripada yang sudah punya NIP. Apa itu pegawai honor kesian? Marah-marah terus dan apa? Mestinya dikerja, dan nggak masuk saya diakanku, Prof, kalau ada ASN, bodoh bekerja. Kenapa? Nah ada itu poksimu. Bikin kau saja surah, ada contohnya. Apa? Iya toh? Tinggal kau isi-isi. Itu lagi, aku kasih lagi itu pegawai honor ku dong. Apa itu pegawai honor? Nah, orang bilang, apa itu? PTT. Pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Maksudku saya toh, kalau kau sudah jadi ASN, bersyukur kau. Dengan cara apa? Bekerja kau yang baik. Kenapa banyak ASN tidak bagus kerjanya? Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Kalau niatmu lillahi ta'ala, insya Allah, ulang-ulang kau runtuk gaji, tiap tahu kau menrek pangkatmu, maruntuk toko amal aku akhirat. Bulan-bulan kau dapat pahala gaji,
Tahun-tahun kau naik pangkat, akhirat pun kau dapat pahala. Kenapa? Karena kau jadi dokter melayani orang. Kau jadi dosen mengajar orang. Tapi kalau kau hanya cari muka sama Pak Rektor, meruntuh mukanya. Tapi kau tidak dapat pahalamu. Di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di UIN. Mana pahalaku? Malaikat berteriak, balle-balle. Bohong jitu kalau dia bekerja karena mau dapat gaji, cari muka. Maka di Allah Ta'ala, kau dapat minta, kau dapat. Apa yang kau minta di dunia kau dapat. Maka, saudaraku, bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bekerja yang baik. Itulah sebabnya kita orang Islam, yang namanya etos kerja, niat. Coba buka di buku fikih ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan, itu kalau bicara sudah rukun-rukun, nomor 1 pasti niat. Coba buka rukun puasa, rukun haji, rukun sholat, niat itu nomor 1. Kenapa? Karena niat ini bertentu. Itulah orang Bugis selalu mengatakan, pada cengi niatmu nak, jak ucapkan niat. Kalau salah kau niatmu, capek kau bekerja. 30 tahun jadi ASN, tidak ada dapat akhirat. Begitu pensiun, mulai makin sakit-sakit. Gampang tersinggung. Kumpul semua penyakit. Tidak ada orang mau datangi ki. Ada mantan pejabat, nah bilang, deh dunia begini Ustaz. Saya bilang, jangan ke manusia, Pak. Kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak masuk itu. Maka Pak Rektor itu banyak orang datangi ki. Waktu tak masuk rumah jabatan, Pak, banyak orang datang. Tapi begitu nanti keluar ke rumah jabatan, kamu pembantu tidak mau nyantar ki. Nah, kalau kau niatmu cari muka, pasti kau stres. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, bahagia. Tanya memang niat kalau sapa, pun Allah Ta'ala melok ke sini. Maka orang yang bekerja lillahi ta'ala, dia mengajar baik, ya, dia jadi cleaning service baik, dimarahi tidak tersinggung. Karena tuh itu pegawai, dikasih pekerjaan. Sudah Ibu, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ketawa kok karena kok begitu semua. Nih, syukur, pertama bersyukur. Nih, bersyukur itu implementasinya kerja yang baik. Kalau ada orang baik sholatnya dan tidak bagus kerjanya, pasti ada masalah dengan sholatmu. Tolong luruskan saya kalau saya salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang baik sholatnya, insya Allah jujur. Mana buktinya? Coba kalau bapak sholat di kamar, duhur. Jujur gitu? Ibu, mentang-mentang tidak ada lihat, kita bilang 2 rakaatmu deh. Nah, jadi kalau orang yang sholatnya baik sebagai ASN, pasti jujur. Kalau kepada istri bagaimana Ustaz? Oh, kadang-kadang perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama. 1 diantaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. Ih, tambah cantik ke kuliah sayang. Padahal manalah tambah cantik, tambah tua. Mak belemu tuh. Tapi perempuan suka, dia dibohongi. Mama ini itu kalau aku kasih tahu senyum-senyum, ih tambah muda ki kuliah. Padahal aku tahu-tahu dia bilang saya bohong. Ya. Nah, tapi kalau soal kerja, jujurlah. Karena ketika kau bohong, maka akan menutupi semua kejujuranmu. Saya, orang-orang di sekeliling saya yang kerja sama saya selalu sampaikan. Kau jujur sepahit apapun. Dan kalau kau bohong, insya Allah dengan izin Allah pasti saya tahu. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada tong kelebihanku. Kalau orang bohongi kak, kalau enggak saya tahu sekarang, suatu waktu saya pasti tahu dia bohong. Maka, kalau kau salah, jujur. Kalau kau dikasih amanah, jujur. Kalau disuruh kau bikin kue 10, bikin kau 10. Jangan kau 9 kau bikin, baru kau lapor 10. Bikin kau pelatihan 1 bulan pelatihan, jangan kau diskon 13 hari. Kalau kau dapat memang duniamu meruntuk ya sapai lino meruntuk duit tapi dia nama berkah. Kalau sudah tidak berkah itu kau punya hidup dalam bekerja, maka anakmu anak durhaka, istrimu melawan. Ya, jujur. Apalagi orang yang sholat pasti bersih. Mana buktinya orang sholat bersih? Tidak mungkin Bapak sah sholatnya kalau tidak wudhu. Kecuali dalam keadaan darurat, tayamum, jujur, kemudian bersih, kemudian disiplin. Orang yang bagus sholatnya pasti jadi ASN yang disiplin. Mana buktinya? Tidak mungkin kau sholat duhur jam 5. Tidak mungkin kau sholat subuh jam 10 pagi. Kecuali ketiduran. Kalau ketiduran, Allah masih tolerir. Kalau tiap pagi, kurang ajar kau namanya. Orang pasti disiplin. Ini bos saja deh, nilai-nilai sholat kau amalkan dalam sebagai ASN, insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang ASN, fokus. Banyak orang gagal bekerja karena tidak fokus.
Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Kiblat. Orang kalau sholat harus cari ilmu, syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali, menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja, fokus. Itulah sehingga kalau dulu boleh orang profesor, meskipun sarjananya S1-nya sospol, S2-nya ilmu hukum, S3-nya administrasi. Boleh dulu. Kalau sekarang Prof, tidak bisa tuh, harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran ada tuh namanya spesialis. Fokus ki. Dokter umum dulu. Kurang pasien. Ya, aku tahu jadi semua bilang. Gitu? Nah, supaya banyak pasien, kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya inilah dokter paling berjasa. Kalau buat saya. Karena ini tugasnya. Hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah kalau tenggorokan sudah bermasalah, tidak bisa nih. Saya pernah dapat, wallahualam benar atau tidak, Ariel Peter Pan, itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah, saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara. Suruh istirahat dulu. Penceramah juga begitu. Nah, maka saya selalu konsul ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Mau lagi-lagi spesialis, ada lagi khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan. Ada bedah umum. Ada lagi spesialis lagi, bedah saraf, bedah tulang. Nah, itu semua fokus. Jadi bekerja, fokus.